minat ya untuk bekerja sama dengan Kota Surabaya untuk memperkuat ya ekspor Indonesia. Kita akan segera untuk membuat MOU. Terima kasih kepada warga Kota Surabaya. Assalamualaikum, selamat siang. Saat ini sedang bersama Bupati Sika, namanya Francisco Roberto Diego atau dipanggil Robi. Selamat datang Pak Bupati di Surabaya. Selamat datang. Ya. Kalau boleh tahu Pak Bupati, sebelum masuk ke fokus tujuan kerjasama kedatangan Surabaya, sebelumnya bisa dijelaskan Pak Bupati dari partai apa sebelum atau bagaimana itu loh. Bisa jadi bupati itu lewat apa itu maksudnya? Oke, baik, terima kasih. Jadi saya ya menjadi Bupati Sika itu pada pemilihan tahun 2018. Jadi kami maju melalui paket perseorangan atau independen. Jadi lawan kami ada dua. Ya, paket calon bupati yang lain dari petahana dan mantan bupati. Ya, saya bersama Toko Koperasi sebagai calon wakil bupati saya, dan kami menangkan ya melalui jalur independen. Namun sekarang saya sudah menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Sika. Oke Pak Bupati, namanya sudah cukup jelas ya bahwa Bupati Sika ini berawal dari independen, calon independen yang kemudian setelah jadi bergabung dengan PDIP. Oke, kenapa pertanyaan pertama saya, kenapa Pak Bupati melirik Surabaya? Padahal selain Surabaya kan banyak juga kota maju seperti Bandung dan lain-lain. Kenapa jatuh pilihannya ke Surabaya? Baik, untuk membangun daerah kami, yaitu NTT, khususnya di Kabupaten Sika. Ya, ini kita sadari bahwa kami tidak bisa bergerak sendirian, jadi perlu kerjasama antara daerah. Ya, daerah-daerah yang sudah kita kerjasamakan di wilayah NTT sendiri, yaitu Lembata, Flores Timur, ya, Nagikio, dan Ende. Ya, karena kita berada pada wilayah Flores bagian timur. Dan ini penting sekali kerjasama sehingga semua potensi dan komoditi itu kita kuatkan kuotanya dan kualitasnya. Jadi pada tahap berikut ya kita tentunya berminat ya untuk bekerja sama dengan Kota Surabaya, karena kita tahu bahwa Kota Surabaya adalah salah satu kota metropolitan ya di Indonesia, juga di sini adalah memiliki pelabuhan ekspor dan sistem tata niaga yang sudah kelas dunia. Nah, kami juga mau agar produk-produk kami yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur bisa kita gabung ya dengan Kota Surabaya untuk memperkuat ya ekspor Indonesia. Oh iya, kira-kira produk-produk apa saja yang kira-kira bisa ditawarkan ke Surabaya, bisa jadikan kerjasama? Ya, kami punya potensi cukup banyak. Ya, Flores itu juga termasuk wilayah jalur rempah-rempah dari perdagangan Majapahit, perdagangan Eropa, ya hingga sekarang. Ya, kita punya produk untuk tanaman perdagangan, ya seperti coklat. Ya, itu cukup ya. Kemudian vanila itu juga ada, kacang mete ya, itu cukup banyak, kelapa apalagi itu sangat banyak, pala ya, kemiri ya, dan lain-lain, semua tanaman perdagangan ada di Flores. Karena Flores itu sendiri termasuk daerah yang cukup subur ya, karena dari Manggarai hingga Lembata itu semua wilayah itu punya gunung api. Ya, gunung api aktif ya, sehingga ya mengeluarkan unsur-unsur hara yang cocok untuk kesuburan tanah gitu. Selain hasil bumi ya, hasil bumi yang ditawarkan kerjasama dengan Surabaya, kalau dari sisi lain apa tadi? Ya, kita juga punya wilayah laut yang cukup luas. NTT itu juga berdekatan dengan Samudra Pasifik ya, sehingga untuk potensi perikanan pelagis itu sangat potensial, baik pelagis besar maupun pelagis kecil. Nah, di sana yang sudah kita lakukan ya pengembangannya itu pelagis besar seperti tuna. Ya, ada dua jenis tuna,
Yang pertama adalah bluefin, itu terdapat di Laut Sawu dan sekitarnya atau di selatannya Flores. Kemudian yellowfin itu di bagian utara. Dan ini yang kualitasnya cukup baik. Yang 20 up, artinya 20 kg ke atas jumlahnya cukup banyak. Dan juga 70 up, itu juga tidak kalah. Ya, ini untuk ekspor. Namun kita juga harus memiliki satu processing, ya, olahan. Jadi permintaan-permintaan ada yang gelondongan, ada juga yang bentuk makanan jadi seperti sashimi. Ya, sashimi ini kan bisa kita produksi di Flores sendiri, khususnya di Momere. Karena untuk penangkapan terbesar itu ada di kabupaten kami, Kabupaten Sika. Jumlah nelayan tulen terbanyak untuk NTT juga ada di Kabupaten Sika. Oh ya. Bagaimana dengan pendidikan? Dengan pendidikan, ya, di NTT pada umumnya rata-rata pendidikan yang masih di bawah, ya. Kalau kita urutkan Indonesia ini, ya kita mungkin urutan 5 besar dari bawah, ya. Itu kalau di bidang pendidikan. Namun pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota di sana sedang giat-giatnya berusaha untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di daerah kami. Khususnya di Kabupaten Sika, ya, sejak kami terpilih, ya, menjadi bupati, ini menjadi prioritas, yaitu pemenuhan hak-hak dasar, ya, masyarakat, terutama mereka yang masyarakat berpenghasilan rendah. Kami jaminkan yang pertama adalah kesehatan. Itu saya pastikan bahwa 100% warga Kabupaten Sika itu memiliki akses kesehatan. Jadi mereka memiliki JKN, kemudian bagi keluarga yang belum memiliki JKN, itu kita berikan kartu Sika Sehat. Ini kartu yang sementara sifatnya 6 bulan, sambil kita proses untuk mendapatkan BPJS. Jadi saya pastikan 100%. Kemudian pendidikan, ya, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, itu kita jaminkan pendidikan sampai dengan perguruan tinggi, sampai wisuda. Itu pemerintah kabupaten membiayai. Oh iya. Ya, sampai dengan hari ini sudah kurang lebih 8.000, ya, mahasiswa yang kita berikan beasiswa. Mereka tersebar belajar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan satu orang yang belajar di Malaysia pun kami biayai. Oke. Nah, kembali ke kerjasama tadi. Bagaimana respon pemerintah Kota Surabaya, Pemkos, yang atas kedatangan Pak Bupati ke Surabaya? Apa? Oh ya, jadi hari ini saya sangat gembira karena kedatangan kami untuk bertemu pemerintah Kota Surabaya. Tadi bertemu Bapak Wakil Wali Kota Surabaya dan juga di hadapan staf ahli Wali Kota dan juga pimpinan OPD cukup banyak tadi. Saya menyampaikan ide gagasan untuk membangun kerjasama, ya, antar daerah. Tentunya ini baru tahap awal. Nanti ditindaklanjuti dengan pembahasan teknis bersama OPD kedua daerah ini, sehingga kita akan segera untuk membuat MOU, ya, untuk tindak lanjut dari kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Terkait teknis tadi, kapan dimulai pembahasan antar OPD itu? Ya, nanti setelah saya kembali, ya, dari Surabaya, langsung kami tindak lanjuti. Oke, yang terakhir Pak Bupati, salam untuk warga Surabaya dan Kabupaten Sika, ya. Apa yang diharapkan dari Pak Bupati? Oh, oke, baik, ya, kepada warga Kota Surabaya yang kami cintai. Hari ini kami telah, ya, bertemu dengan pemerintah kota untuk pengembangan kerjasama antara daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ya, khususnya di ekonomi kita akan lebih tingkatkan untuk kerjasama UMKM. Jadi potensi-potensi UMKM yang ada di Surabaya, kemudian bahan baku yang disediakan, ya, di Kabupaten Sika. Nah, ini akan kita kerjasamakan. Walaupun nanti ke depan UMKM di Kabupaten Sika juga harus berkembang dan ini perlu ada kemitraan. Jadi terima kasih kepada warga Kota Surabaya. Mudah-mudahan rencana kerjasama ini bisa kita tindak lanjuti segera dan bermanfaat untuk kesejahteraan dua daerah ini, Kota Surabaya dan Kabupaten Sika. Kepada masyarakat Kabupaten Sika, hari ini saya berupaya, ya, untuk membangun kerjasama ini sebagai peluang yang baik. Kita ketahui bahwa Kota Surabaya adalah kota metropolitan. Produk-produk kita bisa laku di pasaran dunia apabila kita bisa bekerja sama baik dengan pemerintah Kota Surabaya. Ini hubungan government to government.
Nanti ke depannya adalah business to business dan government to business. Sehingga satu ekosistem bisnis yang baik bisa kita ciptakan sehingga masyarakat di dua daerah ini bisa lebih baik kesejahteraannya. Oke. Oke pemirsa, meski tidak cukup panjang, tapi penjelasan dan keinginan baik dari Bupati Sika cukup jelas. Dan semoga kerjasama antara Surabaya dan Kabupaten Sika berjalan dengan baik. Selamat siang dan sampai jumpa di sesi berikutnya.